Take it to love and Halo, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ACM02. Oke, gimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Nah, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya ya. Oke, amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita kedatangan motor Mio ini guys ya. Ini datang dengan keluhan bahwasanya motor Mio ini dari yang punyanya sudah merasa bahwasannya motor ini loyo, terus berbet juga, terus yang paling utama ini motor ini berasa boros ya Mas Bro ya. Nah, ini kita coba nanti cek-cek spare part yang bisa menyebabkan bahwasannya ini motor boros ya, padahal motor di depan kita ini motor standar ya Bro ya. Jadi ini motor standar, jadi tidak neko-neko, ini pemakaian mak-mak ya Mas Bro ya. Jadi kiranya apa aja sih yang part-part yang bisa menyebabkan bahwasanya untuk motor Mio ini menjadi boros Mas Bro ya? Ataukah hanya karena sudah ada perbandingan? Sekarang kan banyak motor injeksi ya Mas Bro. Jadi motor Mio ini jadi berasa boros ya, motor karbu ini ya. Oke, sebelum lanjut kita spill untuk part-part di karbunya, kita coba spill di bagian luar dulu juga yang mungkin bisa menyebabkan bahwasannya motor ini menjadi boros ya. Jadi hal yang pertama yang mungkin bisa Anda cek atau Anda periksa ini di bagian filter ya Mas Bro ya. Nah, perlu diketahui bahwasannya filter seperti ini untuk motor-motor zaman sekarang, misalnya tahun 2010 ke atas, itu filter sudah menggunakan yang basah ya Mas Bro. Jadi ini tidak bisa dibersihin, jadi sistemnya berkala penggantian ya. Jadi kurang lebih di kilometer 10.000 sampai 15.000 kilometer ini filter harus diganti ya. Namun juga tergantung medan Anda masing-masing ya Mas Bro ya. Kenapa kok harus diganti? Nah, ini bila mana posisi ini, bayangkan saja bahwasannya posisi filternya ini kotor ya, kotor. Nah, itu di karbu ini akan menjadi berasa kayak tertutupi ya, di lubang venturnya tertutupi karena di filter ini kotor. Ya, bisa saya katakan karburator ini jadi kayak setengah cuk gitu ya. Jadi udara yang masuk itu berkurang, malah yang masuk itu banyak karena dipaksa gas throttle itu diputar terus. Jadi yang masuk itu cuma bahan bakar doang ya, atau bensin doang ya. Jadi itu adalah kenapa kok filter ini harus juga minta ganti ya. Oke, langkah selanjutnya kita coba mendekat di bagian klepnya Mas Bro ya. Nah, ini di settingan klep ini juga sangat mempengaruhi bahwasannya motor bisa menjadi boros ya Mas Bro ya. Pertama, kenapa kok bisa seperti itu? Pertama, apabila settingan klep ini sudah mungkin rapet, itu nokenas akan memutar, jadi untuk durasi daripada klep membuka itu akan mungkin berlebihan atau kurang. Nah, itu juga mempengaruhi bahwasannya motor ini bisa menjadi boros ya. Itu juga nantinya untuk ke belakang juga berpengaruh pada tenaganya ya. Jadi misalkan ini kalau nokenas atau settingan klep itu terlalu rapet, durasi klep yang akan membuka itu juga makin lama ya. Jadi tingkat overlap atau salah klep in dan klep X-nya membuka bersamaan itu juga durasinya akan lebih lama lagi. Jadi di situ untuk bahan bakar juga banyak yang terbuang dari situnya. Untuk saran untuk settingan klep mungkin teman-teman bisa cek di Google untuk kasusnya, untuk terutama untuk motor Mio ini mungkin untuk standarnya 0,10 ya. Jadi untuk toleransinya bisa plus minusnya 0,02 ya Mas Bro ya. Nah, mungkin di rekan-rekan atau teman-teman bertanya, nah itu bagusnya pengecekan klep itu seberapa sering sih? Nah, di sini saya katakan untuk penyetelan klep ini optimalnya atau normalnya mungkin di
settingan atau kira mungkin motor sudah jarak tempuh 6.000-8.000 km jarak tempuh, itu lakukan kembali pengecekan settingan klepnya ya. Nah, agar motor ini performanya tetap terjaga ya. Oke, lanjut ke part selanjutnya, yaitu ini karbunya ya. Kita coba sepil di karbunya. Nah, ini kalau di karbu ini bagiannya sangat banyak sekali yang kira-kira menyebabkan bahwasannya untuk motor ini jadi boros ya. Nah, perlu diketahui bahwasannya untuk fungsi karbu ini adalah sebagai pengabutan daripada bahan bakar dan udara itu bercampur, sehingga bahan bakar tersebut menjadi kabut ya, mengkabut, jadi masuk ke dalam ruang bakar itu mengabut ya. Nah, oke, ini dia adalah venturinya. Nah, ini sudah terlihat atau lembab bahwasanya benar untuk karbu ini sepertinya emang boros ya. Jadi terlalu banyak bahan bakar yang keluar sehingga karbu ini menjadi lembab, atau mungkin kalau pas nyala itu bisa dipegang itu dingin ya, sangat dingin. Nah, ini yang saya pegang ini adalah bagian karburator yang kita biasa sebut itu ACV, air cloud valve. Nah, itu berfungsi sebagai suplai bahan bakar ketika gas ini turun, jadi biar nggak nembak itu dari sininya ya. Jadi nanti kita juga perlu dicek apa di sini di dalamnya isinya itu membran ya, nanti kita cek. Nah, ini dia ACV nya guys. Nah, ini untuk pengecekan ACV ini kita tinggal cek kondisi daripada membrannya ini ya. Nah, ini bolong atau tidaknya. Karena dia bolong atau bocor gitu, jadi ini tidak bisa bekerja dengan semestinya ya. Kita paling juga semprot bagian ini ya. Jadi apabila ini tugasnya, saya ulang sekali lagi, biar motor itu nggak nembak-nembak ya kalau pas saat dilepas gas. Oleh sini ini dudukan cuknya ya guys ya. Jadi pastikan untuk dudukan cuk dia bekerja dengan maksimal, maksudnya di maksimal ataupun bisanya dinonaktifkan, dia harus tertutupi dengan rapat ya. Nah, ini ya. Nah, ini buat cuknya ya guys. Jadi pastikan kondisi dengan tertutup dengan maksimal. Oke, lanjut kita spill di tempat lain lagi. Kita bongkar, lanjut ke vakum karbunya guys. Jadi jangan kemana-mana, kita di sini mau coba spill di karburator ini gimana sih, cara apa sih yang membuat karburator ini kok sekarang motor udah berumur kok berasanya boros gitu ya. Nah, di sini kita coba standarin. Jadi definisi boros itu gimana juga saya pengen bertanya pada teman-teman ya, definisi borosnya. Ini motor jadi berasa boros karena udah ada motor yang lebih irit atau emang dia standarnya emang begitu. Nah, itu hal-hal yang pengen saya tanyakan pada teman-teman ya. Kan sekarang motor-motor sudah pada injeksi ya. Jadi untuk perbandingan karburator sama injeksi juga beda ya guys ya. Nah, seperti yang di awal saya bilang tadi, untuk cek boros atau tidaknya bisa dicek, kita dilihat dari busi, dia emang benar hitam atau apa. Kalau emang hitam berarti ada masalah. Nah, ini lanjut. Nah, ini untuk apa ini, jarum ya. Ini juga sangat apa ini. Nah, ini ada bekas lecet ya guys ya. Dia ada keausan. Ya.
ini enggak terlalu berarti ya. Dan ini hubungannya dengan apa ya, nozzle. Di sini ada nozzle, kita bongkar dulu ya. Jadi mungkin ada dari temen bahwasanya dari jarum slow jet main sama pilot jet sama main jetnya. Nah selama ini karbu masih standar, nggak pernah diotak-atik, ya emang segitu untuk tingkat keborosannya ya. Jadi apabila diiritin atau diborosin nanti malah berpengaruh ke performa mesin, jadi kurang maksimal ya. Jadi kita tunjukin di karburator ini part-part apa aja sih yang bisa aus mungkin ya, aus atau rusak. Nah itu baru diganti. Kalau untuk jarum dia nggak bisa rusak ya guys ya. Untuk jarum pilot jet sama main jetnya itu nggak bisa rusak ya, saya ingetin sekali lagi ya. Ini bisa dilihat guys, ini dilihat bahwasanya untuk apa ini balance pembuangan bensinnya dia bekas lembab karena bensinnya. Bisa juga asumsi dari boros ini karena dia bocor atau rembes tipis daripada ke lubang pembuangan ini ya. Karena apa, di sini ada jarum pelampung, mungkin juga sudah tidak kuat nampung atau dia settingannya sudah aus. Nah itu nanti bisa tinggal di setting atau di apa ini, di setel aja, sesuaiin aja. Caranya sangat gampang. Nah ini tinggal paling kita tekan, beri tekanan sedikit aja guys, biar untuk di karburator ini tidak banjir ya. Soalnya kondisi motor ini banjirnya itu tidak mungkin saat pas parkir ya, karena di karburator Mio ini untuk selang bensinnya sudah dilengkapi dengan vakum. Jadi saat motor tidak berjalan itu bensin tidak ngalir ya. Jadi enggak terlalu, jadi untuk cara pengendaraannya motor berasa boros ya bener kalau misalkan ini banjir ya. Dan saat parkir tidak ketahuan karena dia kalau parkir berhenti untuk aliran bensinnya ya. Lanjut kita coba bongkar nozzle-nya yang mungkin ini asumsi atau part terakhir yang mungkin bisa membuat bahwasanya untuk karburator ini menjadi boros ya, boros berebet. Nah ini guys, ini namanya nozzle dari main jetnya ya. Ini sangat sekali berpengaruh dan jarang sekali terdeteksi oleh bengkel ya. Nah ini untuk di lubang ini karena ini motor bergerak, ini kan jarum bergerak ya, bergerak dan getar. Ini juga bisa aus ya dia dalam ini. Ini apabila aus, jadi kondisi parkir aja apa ya, apalagi kalau jarum pelampungnya nggak bisa menutup dengan baik. Jadi bensin atau bahan bakar itu di sini sudah basah duluan ya. Nah di venturnya sudah terlalu basah, jadi untuk motor itu jadi berasa boros. Dan untuk tarikan gasnya juga berebet. Jadi mau tidak mau harus mengganti. Nah ini nozzle-nya ini beli ada di Reparkit ya, Reparkit Karbu Mio gitu ada. Nah oke teman-teman, jadi itu tadi hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan bahwasanya untuk motor Mio ini jadi boros ya. Jadi sebelum mungkin teman-teman mengakali, mungkin ada bengkel mungkin yang diakali bahwasanya untuk main jetnya diganjelin atau dihambat pakai serabut kabel, itu mungkin bisa. Cuman dia juga harap jadi perhatian, itu juga dapat mempengaruhi performa mesin ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita coba standarin dulu sebisa mungkin untuk motor ini. Jadi habis itu kita berikan lagi ke konsumen. Nah ini udah saya standarin,
Kalau masih boros berarti ada emang motor ya segini gitu kan, kalau karena kita sudah standarin ya gitu. Kalau kita main akalin nanti saya jamin nggak selang lama, wah motor kok jadi nggak enak. Nah itu ya. Ya oke guys, itu tadi adalah part-part atau penjelasan yang mungkin penyebab motor ini menjadi boros ya. Jadi semua itu harus dicek ya tadi, mulai pertama filter, terus kelep, setelan kelep, busi, dan ini karburatornya ya. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.